Baik saudara, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam channel Teh Hasien Sarumpun Channel, ya. Kali ini kita akan membahas mengenai eh, dosa, ya, mengenai dosa. Eh, Program yang akan kita bahas yaitu tentang mengasah, ya. Episode kedua yaitu why, gitu ya. Why dosa become a never ending story. Ya, kenapa dosa itu selalu menjadi pembahasan yang tidak pernah berakhir, gitu ya. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak kita berpikir, gitu ya, setiap kita, gitu, kenapa sih, gitu ya, masalah dosa ini selalu saja menjadi permasalahan, begitu. Padahal kalau misalkan kita mau cari gampangnya dan logikanya, begitu ya, dosa itu mungkin hanya seperti rekaan manusia saja atau ciptaan manusia, ya, yang sengaja diciptakan, yang sengaja diada-adakan, begitu ya. Mungkin kita bisa bilang gitu dalam otak kita, ya, dosa itu ya ada karena kita pikir dosa itu ada, gitu ya. Sebenarnya simple, gitu ya, kalau kita pikir bahwa dosa itu sebenarnya tidak ada, ya sudah clear, gitu ya, di situ ya. Karena sebenarnya kalau kita mau menilai, gitu ya, dosa itu tidak bisa, gitu ya, dijudge oleh orang, begitu ya. Misalkan saya kasih contoh, gitu ya, ketika seseorang berbohong, ketika misalkan kamu berbohong kepada teman kamu, ya itu yang tahu itu dosa adalah kamu sendiri, begitu. Sejauh teman kamu tidak mengetahui kebohongan itu, dan sejauh kamu bisa meyakinkan bahwa sebenarnya kamu tidak berbohong kepada teman kamu, ya. Tetapi kalau teman kamu tahu akhirnya bahwa kamu berbohong dan itu merugikan dia, nah disitulah bahwa kita punya badan hukum, gitu ya, pengadilan yang bisa menghukum kita, ya. Nah disitulah dunia ini, gitu ya, mengadili, gitu ya, bahwa kita salah atau benar, begitu. Tetapi masalah dosa atau tidak berdosa tidak bisa dunia menghakimi itu, ya. Mungkin ada segelintir orang yang bisa menjudge kita apakah kita berdosa atau tidak. Tetapi tadi saya sudah kasih tahu, ya, bahwa kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita bisa meyakinkan bahwa kita tidak berdosa, ya sudah selesai di situ, kita tidak berdosa. Permasalahannya setelah kita meyakinkan bahwa kita tidak berdosa, kalau ada dalam hati kita merasa kita berdosa, nah itu berarti yang menghakimi adalah Anda sendiri. Artinya apa? Masalah dosa ini adalah masalah yang timbul dari pemikiran kita sendiri, dari hati kita sendiri, gitu ya. Bukan klaim dari orang lain. Nah, Anda sampai sini mungkin bisa saja tidak setuju, tetapi setelah pembahasan kita selanjutnya, saya menegaskan bahwa Anda sebaiknya harus setuju, gitu ya. Anda setuju apa yang, atau Anda percaya apa yang Anda tidak percaya. Nah, kasus pertama kali di mana kita bisa mengenal dosa dan di mana manusia jatuh dalam dosa, ya, semua sepakat agama-agama yang berasal dari Abrahamik seperti Kristen, Islam, dan juga Yahudi, yaitu ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama dan manusia kedua, ya, ada di dalam Taman Eden. Kemudian disitulah dia tidak taat pada perintah Allah, ya, yang mengharuskannya jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang salah, gitu, yang benar dan yang salah, gitu ya. Nah, di dalam Kristen, begitu, dalam kitab Alkitab, dalam Taurat, begitu ya, di sana dikatakan si ular ini yang menggoda Hawa, begitu ya, dan menjatuhkan dia dalam dosa dan nantinya kepada Adam. Nah, yang menarik adalah apakah si ular ini adalah benar-benar iblis. Memang tidak dikatakan di dalam Kejadian, begitu ya, kitab Kejadian, bahwa si ular ini adalah iblis. Namun, ya, kita bisa mengetahui kenapa si ular ini adalah iblis atau ditunggangi oleh iblis adalah ketika dia bisa menjatuhkan manusia pertama dan kedua ketika itu, ya. Nah, tetapi for your information, ya, untuk pengetahuan kita, ular ini adalah benar-benar ciptaannya Tuhan, ya. Bukan iblis, bukan, berbeda. Ular ini adalah benar-benar binatang, hewan seperti lainnya, misalkan gajah, harimau, dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi yang membuat berbeda dikatakan di sana adalah ular ini lebih cerdik dibanding dengan hewan-hewan yang lainnya, begitu. Nah, mungkin kecerdikan inilah yang dipakai oleh si iblis, ditunggangi oleh iblis itu untuk menggoda Adam dan Hawa, ya, ketika itu. Dan akhirnya
kita bisa mengetahui akhirnya Hawa tergoda, jatuh. Adam pun begitu. Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan-pertanyaan pasti ya. Ada banyak pertanyaan. Mungkin salah satunya adalah, apakah ketika itu ular itu benar-benar bisa berbicara dengan manusia gitu? Apakah hewan itu benar-benar bisa berbicara dengan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama dan kedua? Jawabannya simple. Kalau di dalam kitab Kejadian kita bisa melihat bagaimana ada Adam dan Hawa ya, terutama bisa merespon, dan iblis atau ular itu merespon, artinya mereka benar-benar bisa berkomunikasi. Entah apakah si Hawa ini yang mempunyai kelebihan untuk mengetahui komunikasi atau bahasanya si ular, atau memang ketika itu kita tahu belum ada bahasa seperti sekarang ya. Memang bahasa yang digunakan ya seperti itu. Kita tidak bisa mengetahui bahasa apa, tetapi antara hewan dan manusia itu saling mengetahui, memahami, ya. Nah, makanya dari situ gitu ya, sebenarnya bahasa yang saat ini kita punya, ada bahasa Indonesia, ya, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, dan lain sebagainya, itu sebenarnya representasi kebobrokan manusia, kejatuhan manusia dalam dosa. Nanti kita bisa lihat di pembahasan selanjutnya ya, di episode selanjutnya, bagaimana di peristiwa Menara Babel ketika itu, ya, Allah datang turun ke bumi untuk apa? Untuk mengacau balaukan manusia dengan berbagai macam bahasa. Karena ketika itu manusia sudah mulai ingin menyamai Allah lagi. Ingin kembali ya kepada peristiwa Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, jadi selanjutnya kita bisa membahas dari kitab Kejadian ini banyak hal gitu ya. Jadi tadi yang pertama memang ular itu dan Adam dan Hawa bisa saling berkomunikasi, dan Hawa gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi muncul gitu ya. Kalau kita melihat di Kejadian 3 gitu ya. Kejadian 3 di ayat yang ke 14 gitu ya. Apakah si ular itu gitu ya benar-benar memiliki tangan dan kaki ya? Mungkin ini pertanyaan yang sedikit unik gitu ya. Kenapa? Karena di Kejadian 3 ayat 14 kita lihat Allah mengutuk si ular itu untuk selama seumur hidupnya berjalan dengan perutnya, bahkan memakan debu dan tanah gitu ya. Ya mungkin kemungkinan besar ketika itu sebelum dikutuk ular bisa ya memiliki tangan dan kaki ya, dan tidak berjalan mungkin tidak seperti sekarang gitu ya, ular yang kita ketahui gitu ya. Nah, kemudian ada lagi mungkin pertanyaan gitu ya. Lalu apakah cuma manusia dan apakah Adam dan Hawa saja yang dikutuk? Ternyata kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 17 ya, bukan hanya manusia saja yang berdampak ya karena adanya dosa dari Adam dan Hawa. Bukan hanya kita saat ini saja, tetapi apa? Semua ya ciptaan Allah, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, dan tanah sekalipun. Ya, bumi semua dikutuk oleh Allah. Kenapa? Karena dosa manusia. Kita bisa baca di Kejadian 3 ayat 17 ya, di kitab Alkitab gitu ya. Di sana dikatakan bahwa terkutuklah tanah gitu ya, akibat dosa dan Adam dan Hawa. Nah, makanya gitu ya, kemudian juga kita saat ini gitu ya, apalagi di pandemi sekarang, kita bisa merasakan begitu gampangnya nyawa manusia hilang, begitu pendeknya umur manusia. Ya, bukannya semakin baik kondisi bumi ini, tapi malah sebaliknya, semakin buruk ya. Tidak ada yang namanya semakin baik. Itu karena apa? Karena kemerosotan manusia. Bukannya semakin baik, tapi semakin buruk ya, menuju kepada titik-titik akhir zaman atau akhir dari segalanya gitu. Nah, kemudian lanjut lagi gitu ya. Makanya jangan heran juga dosa manusia, kalau kita melihat dosanya si Adam dan Hawa ini kan, ketika mereka sudah Allah datang pada mereka, kemudian Allah bertanya gitu ya. Kemudian si Adam ini malah menunjuk atau menuduh si Hawa gitu kan, bahwa dialah yang pertama kali memberikan buah itu. Dan Hawa kemudian menunjuk kepada ular, menuduh si ular bahwa si ular lah biang keroknya. Nah, makanya jangan heran kalau manusia sampai saat ini itu saling tuduh-menuduh kalau ada sesuatu hal yang dituduhkan pada dirinya. Misalkan saya gitu ya, saya berbuat salah. Saya tidak mau saya sendiri yang harus dihukum. Saya mau orang-orang yang terlibat itu juga harus dihukum. Dan saya mau dia ikut dengan saya sama-sama salah. Ya, tidak mau saya sendiri yang dihukum. Saya harus bisa mengkambing hitamkan orang-orang yang memang saya tahu dia bersalah. Nah, ini sebenarnya sudah ada di sejak zaman leluhur kita gitu, Adam dan Hawa. Ya, betapa mengerikannya bukan? Dan betapa masuk akalnya bahwa sampai sekarang kita bersikap seperti itu karena memang darah kita sudah tercampur dengan Adam dan Hawa gitu ya, leluhur kita. Lihat dari Perjanjian Baru supaya lebih melengkapi lagi ya. Di sana jelas dikatakan mengenai dosa itu di Yakobus pasal ke-1 ayat 13 sampai 15 ya. Saya bacakan Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 ya.
Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, jelas ya di sini dikatakan, ya, Yakobus menulis tentang dosa. Di sini kata dosa yang digunakan, kalau kita mau sama-sama lihat dalam akar bahasanya ya, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, di situ digunakan tumia gitu ya. Tumia ini artinya keinginan jahat, keinginan daging. Kenapa? Karena memang Yakobus ini dalam suratnya ini memang berbicara tentang keinginan daging manusia, bukan berbicara tentang keinginan manusia antara yang baik dan yang buruk. Tapi benar-benar Yakobus ini menjelaskan tentang keinginan buruk dari manusia atau keinginan daging. Makanya digunakan tumia di sana, atau artinya keinginan yang jahat gitu ya. Nah, artinya ya, dosa di dalam penjelasannya Yakobus ini adalah sebuah kata benda yang sudah jadi, yang sudah dilakukan oleh manusia. Nah, kalau sudah dilakukan oleh manusia artinya apa? Saudara kasih dalam Tuhan, artinya manusia sudah dalam jalan sesat, dalam jalan manusia itu sendiri. Ya. Karena ada dua jalan. Ada jalan Allah dan juga jalan manusia. Coba kita lihat di dalam Roma ya, Roma pasal 8 ayat ke-6. Ini saya tunjukkan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Ini Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat ke-6. Jelas itu di sana Paulus sedang berkata tentang hidup oleh roh dan hidup oleh daging. Artinya ada dua pilihan. Apakah Anda mau hidup oleh keinginan roh kudus, tentu saja roh Allah, atau Anda ingin hidup dengan keinginan daging manusia Anda. Nah, inilah yang kita bisa lihat gitu ya, bahwa yang Allah ciptakan, yang Tuhan ciptakan itu bukan dosanya, tetapi senyawa jalan. Di sana dikatakan keinginan ya, di ayat ke-6 itu keinginan dalam bahasa asli, akarnya itu adalah jalan berpikir atau phronema ya, jalan berpikir. Jalan berpikir ada dua macam. Apakah itu jalan Allah atau keinginan roh atau keinginan daging? Ini Paulus mencatatkan ini, gitu ya. Nah, jadi yang diciptakan Allah itu bukan benda dosanya, bukan kata benda dosanya, tetapi adalah jalan berpikir manusia, gitu ya. Jalan berpikir manusia itu yang diciptakan Allah. Saya punya perumpamaan gitu ya, seperti misalkan air, senyawa, sebagai senyawa. Tentu itu adalah ciptaan Allah. Di dalam senyawa ini tentu ada namanya H2O, hidrogen, dan juga O2 atau oksigen. Ya. Nah, seperti itu pun dosa. Ya, saya bisa katakan bahwa Allah menciptakan jalan berpikir sebagai satu senyawa tadi. Dan di dalam jalan berpikir itulah ada unsur-unsur seperti misalkan opsi untuk berbuat dosa atau opsi untuk tidak berbuat dosa. Itu adalah unsur-unsurnya. Tetapi kalau kita mengambil hanya untuk opsi berbuat dosa saja, tentu itu adalah satu buah kesalahan yang bisa menjatuhkan kita dalam dosa tadi. Akhirnya dosa itu menjadi berbuah. Makanya kenapa Yakobus katakan bahwa ketika keinginan itu sudah terpenuhi, maka berbuah menjadi dosa, dan dosa itu bahkan akan menghasilkan maut. Jalan berpikir manusia itu diciptakan sebagai senyawa oleh Allah dalam setiap kita. Nah, di dalam jalan berpikir manusia ini, di dalam senyawa jalan berpikir ini, di sana ada unsur-unsur yang tentu Allah juga ciptakan. Dan salah satu unsur itu adalah opsi pilihan yang begitu banyak ya, untuk kita bisa bebas memilih. Apakah kita bisa memilih opsi jalan berdosa atau opsi jalannya Allah. Kenyataannya Adam dan Hawa di sini jatuh karena dia memilih opsi jalan dalam dosa. Makanya kita bisa mengenal ya, kenapa Kristen itu bilang bahwa Adam dan Hawa diciptakan dengan mempunyai kebebasan untuk memilih, kehendak bebas. Ya, kita pun begitu sebagai keturunan dari Adam dan Hawa. Kita mempunyai kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang diciptakan oleh Allah, atau jalan berpikir inilah yang diciptakan oleh Allah. Bukan dosanya, bukan kata benda dosanya, ya. Tetapi sekali lagi jalan berpikir.
Nah, makanya di dalam Kejadian pasal 3 kita lihat di situ tidak ada satupun kata yang berkata tentang dosa. Tapi apa? Yang ada adalah kata kerjanya, gitu ya. Kata kerjanya itu apa? Tidak taat pada perintah Allah. Kita bisa melihat secara garis besar begitu di situ. Berbeda dengan apa yang Yakobus katakan di dalam Perjanjian Baru, di sana Yakobus menerangkan benar-benar buah, yaitu kata benda dari dosa, ya. Jadi dosa itu sudah menjadi benda, menjadi buah. Nah, ketika manusia sudah melahirkan dosa menjadi benda, itu artinya manusia sudah ada dalam jalan yang sesat, jalan manusia, bukan jalannya Allah. Disitulah bisa dikatakan bahwa manusia itu berdosa. Tetapi ketika kita kembali lagi kepada pertanyaan kenapa, why gitu ya, dosa ini menjadi permasalahan yang never ending story, tidak pernah habis. Ya, karena kita selalu berpikir gitu ya, kalau kita sebenarnya dosa itu tidak ada, gitu ya. Nah, ketika Anda berpikir seperti itu, sebenarnya Anda sedang ada di dua persimpangan antara jalannya Allah atau jalannya manusia, jalan Anda sendiri. Anda bisa memilih bebas gitu ya, menentukan. Kalau Anda masih berpikir, sekali lagi, kalau Anda masih berpikir bahwa sebenarnya dosa itu tidak ada dan itu hanyalah karangan manusia, Anda masih bisa memilih apakah Anda mau ikut jalannya Allah atau jalannya manusia. Ya, jadi masih ada kesempatan. Jadi sudah jelas, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, sobat Sarompun gitu ya, kalau kita masih berpikir kalau sebenarnya dosa itu ada karena diciptakan oleh pikiran manusia sendiri gitu ya, itu sebenarnya kita justru sedang berusaha menciptakan dosa itu tadi, gitu ya. Kenapa? Karena ya kita sedang mengakui gitu ya bahwa dosa itu ada, makanya kita berusaha untuk menghapusnya. Nah, lalu solusi apa sebenarnya yang bisa menuntaskan atau menghentaskan supaya dosa ini menjadi never ending story atau kisah yang tidak pernah terputus? Apa solusinya? Nah, sebenarnya adalah dengan cara bukan kita menghindar dari dosa, tetapi cari cara bagaimana cara menghapus dosa itu. Apa yang bisa menghapus selama-lamanya dosa itu? Oke, clear sekali lagi, bukan dengan cara menghindar, dengan cara kita bilang bahwa dosa itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya dalam pikiran kita, ciptaan manusia. Kalau Anda berpikir seperti itu, saya yakin selama hidup Anda akan selalu dihantui oleh dosa. Tetapi kalau Anda cari solusi, gitu ya, apa yang bisa menghentaskan dosa itu, disitulah Anda bebas dari dosa. Karena Anda sudah yakin bahwa ada yang bisa menghapus dosa Anda. Nah, di dalam kesempatan ini, gitu ya, saya mengambil dari sudut pandang Kristen, gitu ya. Kalau kita lihat di sana, ada cara untuk menghapus dosa. Dikatakan di Kejadian 3 ayat 15 di sana ya, bahwa keturunan daripada si ular itu akan selalu ada perseteruan dengan keturunan daripada si perempuan. Artinya apa? Setelah kejatuhan manusia itu, ya, kita manusia itu selalu bertempur melawan si iblis, si ular tadi. Si iblis ya, ditunggangi oleh iblis tadi. Ya. Itu selalu ada pertempuran sampai sekarang. Kita tidak bisa menang melawan iblis itu secara penuh. Oke, kita bisa menang, ada godaan kita bisa menang. Tetapi apakah selanjutnya kita bisa terus menang? Saya rasa tidak. Kita masih terus ada dan iblis akan selalu ada, tidak berhenti, ya. Tetapi inilah uniknya Kristen ya. Allah yang menjadi manusia turun ke bumi memberikan teladan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita lihat iblis beberapa kali menggoda, gitu ya. Tetapi apakah Tuhan Yesus jatuh dalam dosa? Tidak ada. Tuhan Yesus tidak pernah dicatatkan ada dosa. Anda boleh cari di luar agama Kristen mungkin ya. Apakah Isa Al-Masih jatuh dalam dosa? Tidak ada tentu. Ya, sebaliknya dia selalu menang. Ya, bahkan tokoh-tokoh agama mengagumi siapa itu tokoh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu. Nah, selain daripada itu gitu ya, ada yang jauh lebih penting gitu ya. Kenapa orang Kristen itu selalu bilang bahwa Yesuslah jawaban satu-satunya untuk menghapus dosa? Perhatikan ya, di Kejadian 3 ayat 15 itu dikatakan bahwa nanti ada keturunan dari perempuan ini yang meremukkan kepala daripada si ular. Artinya apa? Ular kalau diremukkan kepala, dia akan mati selama-lamanya, tidak akan pernah bangkit lagi. Siapa yang bisa menghancurkan kepala ular selama-lamanya sehingga ular itu tidak pernah bisa berkuasa lagi? Dalam setiap agama, siapa yang bisa mengalahkan iblis, siapa yang bisa mengalahkan setan, tentu dia adalah Tuhan atau Sang Pencipta sendiri. Tetapi dalam kekristenan lebih penuh lagi, Allah langsung turun ke dunia, meneladani di depan mata manusia, di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, dia mengalahkan iblis, dia menghancurkan, meremukkan kepala ular itu. Ular tidak bisa berkuasa,
tidak bisa punya kesempatan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dalam dosa. Tidak ada. Itulah teladan Allah yang benar, yang sempurna. Tuhan Yesus katakan, bukan hanya Tuhan Yesus saja, tetapi kita, ya, murid-muridnya yang percaya pada Tuhan Yesus, tentu diberi kuasa untuk menginjak ular, begitu ya. Itulah kenapa gitu ya, nanti Tuhan Yesus datang lagi setelah dia tadi dikatakan menghapus dosa manusia, dia mati di atas kayu salib, tetapi mati bukan dengan catatan, bukan dia kehilangan habisan darah ataupun dengan luka-lukanya, tetapi dia mati karena menyerahkan nyawanya. Kemudian dia bangkit sebagai tanda bahwa kematian, alam kubur tidak bisa menguasai dirinya. Dia bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan yang bisa menghapus dosa dan tidak bisa dikuasai oleh dosa. Setelah itu apa? Ya, setelah itu nanti Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri akan datang ke dunia yang kedua kalinya. Disitulah Tuhan akan memulihkan keadaan bumi dan alam semesta tentu saja. Ya. Kalau tadi kita bisa belajar, kita bisa melihat bagaimana Adam dan Hawa jatuh, membuat tanah dan semua ciptaan Allah menjadi terkutuk sampai kita sekarang gitu ya. Tidak bisa hidup selama-lamanya. Ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia akan memulihkan semua seperti sedia kala. Ya, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri dan juga Allah Bapa di surga. Gitu ya. Tetapi dengan syarat kita yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Permasalahannya apakah Anda termasuk di dalamnya? Permasalahannya apakah Anda mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ya. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal ke-21. Ya. Wahyu pasal ke-21 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-5. Di sana dikatakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Well, sebagai penutup, mari kita akui saja bahwa memang dosa itu ada, dan kita hentaskanlah bahwa dosa itu sebenarnya hanya pemikiran-pemikiran manusia. Ya, dengan cara kita mencari solusinya, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bisa menghapuskan dosa Anda selama-lamanya. Ya. Kalau ada yang bertanya kenapa harus Tuhan Yesus Kristus gitu ya, kenapa Allah harus capek-capek datang ke dunia dan harus mati di kayu salib, Anda bisa cek videonya berikut ini. Di sana ada pemberitahuan lebih jelas gitu. Kiranya video ini memberkati kita, ya, memberikan pencerahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.